Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi sama kita ya dari KC Tepat Tuan dalam BPJS On Air KC Tepat Tuan. Ya, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa sekali ya. Kali ini yang muda-muda Ya, ini anak muda-muda sekali. dan berbakat. Ya, muda dan berbakat yang merupakan duta JKN. Iya, Ya, muda. duta muda BPJS Kesehatan. Tepat Tuan. Oke, silakan dulu adik kami ya Gitu ya. memperkenalkan diri. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Akil Alfan Suja. Saya adalah Duta Muda BPJS Kesehatan dari kantor cabang Tepat Tuan. Nah, ini mungkin pertama kalinya live nih, bareng sama Bang Alex sama Bang Mus juga. Dan pertama kali live di akun JKN Batuan. Nah, Akil kelas berapa nih, Kil? saat ini tuh Akil kelas 12 Bang. Oke, kelas 12. Kelas 12. Kegiatan sehari-hari ngapain aja, Akil, biasanya? Kegiatan sehari-hari yang udah pasti itu sekolah dari pagi sampai sore ya. Oke. Kemudian ada ekskul, kemudian juga ada kalau misal lagi kayak musim-musim banyak lomba tuh ikut lomba gitu Bang. Oke, berarti Akil ini aktif dia, Bang. ya. Iya, Memang aktif, luar Bang. biasa sekali Aktif, dia. Bang. Nggak Aktif, salah Bang. kita jadiin Akil sebagai narasumber kita hari ini. Narasumber. Oke, jadi Kil, tema kita hari ini itu bahas-bahas tentang UHC gitu. Ya. UHC di BPJS Kesehatan gitu. Kira-kira terkait UHC ini, Akil sebagai duta muda nih, udah tahu belum apa itu UHC, Kil? Tentunya udah tahu lah ya Bang ya. Sebagai duta tuh kan tentunya kita riset dulu kan. UHC itu Universal Health Coverage gitu Bang. Nah, Universal UHC ini kalau menurut kita mengacu ke WHO, katanya itu adalah di mana setiap orang itu bisa mengakses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa mengalami kesulitan biaya gitu Bang. Dan di Indonesia ternyata UHC ini dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi untuk wilayah yang UHC itu, jadi masyarakat yang ada di wilayah tersebut bisa mengakses layanan kesehatan tanpa perlu memikirkan biaya karena jika memang tidak terdaftar, dia langsung bisa diaktifkan menjadi tanggungan pemerintah setempat. Gitu ya. Sederhananya untuk dipahami. Oke, Alex, sambil nunggu-nunggu ya, ini kawan-kawan yang sudah bergabung di live kita bisa tanya-tanya terkait BPJS Kesehatan, bisa terutama tentang UHC itu seperti apa sih gitu, pengurusannya bagaimana, itu boleh ditanyakan, nanti kita bantu jawab semua ya, atau pertanyaan di luar itu juga bisa, nanti kita bantu jawab nanti untuk pertanyaannya. Oke, kemarin kan kita ada buka Q&A ya, Alex ya. Oke, dari Q&A yang udah masuk itu banyak pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang udah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya. Oke, Alex boleh dimulai. Oke, pertanyaan pertama ya Bang. Ya. Pertanyaan pertama yaitu gimana sih UHC, capaian UHC di Provinsi Aceh sendiri. Nah, itu siapa nih yang kira-kira bisa jawab Bang? Tadi karena Akil dari saya, Iya. harusnya udah tahu ya. Oke. Ini pertanyaannya tadi apa capaian UHC sendiri di Provinsi Aceh? Nah, Ya. ternyata Bang, di UHC di Aceh itu termasuk salah satu capaian yang paling tinggi nih Bang. Waduh, berapa Di tuh? atas rata-rata nasional. Nah, di nasionalnya itu ternyata sudah sekitar 98% penduduk Indonesia terdaftar sebagai anggota JKN. Nah, di Aceh ternyata lebih dari itu. Lebih. Nah, di Aceh itu sekitar 98,77%. 0,77% lebih tinggi dari capaian nasional gitu Bang. Lumayan lah. Lumayan. Berarti Aceh ini salah satu daerah yang cukup tertinggi ya capaian UHC-nya di Indonesia sendiri gitu. Apakah udah ada yang bertanya Bang? Ada nih. Dari mana tuh Bang? Dari H3. Ya. Udah daftar rehab tapi pembayarannya masih keseluruhan. Nah, mungkin ini kami yang jawab ya. Oke, Akil ya. Oke, untuk pendaftaran rehab untuk Kak H3 ya tadi. Jika memang terkendala masih pembayarannya secara keseluruhan, artinya keseluruhan tagihannya, boleh Kak nanti bisa melapor ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya, nanti dicek kembali atau Kakak bisa batalkan dulu rehabnya gitu. Nanti untuk rehabnya Kakak bisa
pilih di aplikasi mobile JKN itu untuk pelunasan. Nah, setelah klik pelunasan, dia akan kembali semuanya, tapi nanti Kakak mendaftar rehab ulang gitu. Nanti baru dipilih bulan sesuai dengan yang kesanggupannya gitu. Atau jika memang terkendala, boleh langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat ya, Kak Estri ya. Oke, Alex. Oke, kita lanjut Bang pertanyaannya dari Kak Jahira 13. Pertanyaan Kak, BPJS aku kan baru banget pindah Vaskes ya, tapi akunya udah sakit banget, udah berobat ke klinik. Terus pertanyaan apa nih? Pertanyaannya apa nih Kak Jahira? Boleh ditambahin ya pertanyaannya. Di komen lagi Iya, aja. di komen lagi gitu. Kita lanjut dari nama akunnya Kulup. Nah, Bang, bayar tunggakan BPJS di mana? Nah, gimana tuh Kil? Kayaknya Kil bisa jawab nih untuk ini. Bayar tunggakan BPJS ya Bang. Iya. Kalau misalnya bayar tunggakan ini berarti termasuk ke dalam segmen peserta mandiri. Iya, benar sekali. Berarti kalau peserta mandiri tadi seperti pertanyaan yang pertama dari Kak Hetsti tadi, bisa mendaftar program rehab melalui aplikasi mobile JKN. Atau juga bisa datang ke kantor BPJS cabang terdekat gitu. Misal kayak domisilinya di Aceh Selatan misal, bisa datang ke KC Tepat Tuan atau mungkin di daerah-daerah lain gitu. Sesuaikan dengan domisilinya begitu. Iya, seperti itu. Untuk pembayarannya sendiri ya, sedikit tambahan dari untuk Kak Kulup. Untuk pembayarannya itu Kak, jika memang sudah mendapatkan nomor virtual account-nya, karena untuk mandiri itu kan ada virtual account-nya. Pembayarannya itu bisa dilakukan di layanan PPOB BPJS Kesehatan. Nah, yang mana aja tuh PPOB kita? Ada Alfamart, Indomaret, Pegadaian, kantor pos, atau dari banking juga bisa Kak. Dari aplikasi e-wallet juga bisa, seperti Dana, OVO, atau dari Shopee Pay bisa kali ya. Shopee Pay sama Tokopedia juga bisa. Gitu ya Kak Kulup, semoga terjawab pertanyaannya. Pertanyaan lanjutan nih Bang. Oh ya, dari Kak Jahira tadi ya, pertanyaannya maksudnya bisa dipakai ke IGD apa harus nunggu pindah Vaskes dulu? Jadi Kak, untuk Kak Jahira ya, untuk perpindah Vaskes memang dia setelah dipindahkan misalnya hari ini, berpindahnya di Vaskes terbaru itu adalah tanggal 1 bulan berikutnya. Ya, dia bukan sebulan ya, tapi tanggal 1 bulan berikutnya. Jika memang kebetulan perpindahan di tanggal 30 misalnya, ya tanggal 1-nya udah langsung berpindah di Vaskes berikutnya. Nah, untuk perpindahan Vaskes bisa dilakukan dalam per 3 bulan sekali. Misalnya Kakak pindah bulan ini, berarti terhitung 3 bulan mulai dari sekarang, itu baru bisa melakukan perpindahan kembali. Kak Idung Minimalis. Gimana Idung Minimalisnya? Agak ya. Lupa kata sandi di mobile JKN, nomor HP nggak bisa ditelepon atau nerima SMS, tapi nomornya bisa dihubungi. Jadi pertanyaannya? Mau ubah Mau ganti? Ubahnya gitu ya. Nah, gimana tuh Alex mengubahnya? Iya, sebenarnya bisa lewat email juga ya Bang, untuk pengubahan password mobile JKN ya. Jadi Kakak mengisi email yang terdaftar gitu ya. Jika tidak bisa juga bisa langsung ke kantor ya Bang yang terdekat untuk melakukan update data perubahan kata sandi. Kita lanjut dari Kak Galang. Kak, kok sekarang satu kakak nggak bisa unduh kartu BPJS ya? Oke, untuk satu kakak nggak bisa unduh, kemungkinan segmennya berbeda gitu. Jadi nggak muncul dalam satu aplikasi. Di aplikasi itu nggak muncul semua gitu. Jadi untuk mengunduh kartunya yang nggak muncul itu bisa meloginkan di aplikasi mobile JKN untuk mendapatkan kartunya sendiri gitu ya untuk Kak Galang. Oke, kita lanjut dari Kak Hana ya Bang ya. Kak, bayar BPJS kan tanggal 10. Kalau misalnya bayar tanggal 20, apakah kena denda kalau rawat inap? Nah, silakan Bang. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kebetulan ini sudah azan juga Kak di daerah kami. Udah istirahat ya. Oke, kita bantu jawab untuk pertanyaan terakhir tadi, Kak. Kenapa tadi? Bayarnya lebih dari tanggal 10 ya? Ya, di tanggal 20. Oke. Bayarnya di tanggal 20. Oke. Apakah terhitung menunggak ya? Iya. Oke. Nah, gini Kak. Pembayaran itu sesuai aturan memang tanggal 10 setiap bulannya. Namun jika memang lewat dari tanggal 10, itu masih bisa pembayaran dilakukan. Maksimal itu sampai dengan tanggal 25. Itu maksimal sekali. Nah, apakah terhitung menunggak atau tidak? Tidak terhitung menunggak. Terhitung menunggak itu adalah yang lewat dari bulannya, bukan
lewat dari tanggalnya gitu. Jadi jika memang pembayarannya mungkin belum ada rezeki nih tanggal 10, boleh nanti bayarnya itu di tanggal 15. Tapi alangkah baiknya sesuai dengan ketetapan yang berlaku di tanggal 10 langsung dibayarkan. Gitu ya. Oke, ini masih banyak pertanyaan dari teman-teman semua ya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu dan kami juga harus istirahat ya. Akil juga harus istirahat dan dipulangkan. Ya. Kembali ke sekolahnya gitu ya karena untuk belajar. Oke. Untuk hari ini mungkin sampai di sini ya. Dulu. Ya. Terima kasih untuk Akil udah bersedia datang. Nah, untuk teman-teman juga yang masih ada pertanyaan boleh ya di DM aja di TikTok ini di JKN_Batuah atau di Instagram kita di JKN_Batuah juga di Instagram, boleh di DM aja pertanyaan yang belum terjawab, nanti kita bantu jawab ya. Gitu ya, pasti kita bakal menjawab gitu. Insya Allah. Selain ke situ ada tempat lain lagi, Bang? Untuk atau apa? Bisa ke WA Pandawa ini? Ya, kalau untuk Pandawa bisa untuk permintaan informasi ya menunya. Boleh nanti ditanyakan di Pandawa bisa juga gitu ya. Oke, mungkin sekian ya. Sekian ya live kita pada hari ini karena tadi dimulai dengan salam. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,